Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran dari tafsir surah Al-Insan, dan Allah memberikan balasan kepada mereka. Mereka yang dimaksud adalah al-abrar. Allah berikan balasan kepada mereka bima sabaru, karena kesabaran mereka. Kita sudah sebutkan huruf ma di sini, ma al-mausulah, yang bermakna alladzi, dan itu memberikan faedah keumuman, sehingga makna ayat bima sabaru, Allah berikan balasan kepada mereka surga karena seluruh kesabaran mereka, ya, seluruh kesabaran mereka. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sabar itu ada 3 macam, ada juga yang menyebutkan 4. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menjauhi kemaksiatan atau meninggalkannya, itu butuh kesabaran. Dan juga sabar dalam menghadapi takdir buruk, sabar ketika ditimpa musibah. Nah, ini yang ma'ruf tentang pembagian sabar. Dan ada yang menyebutkan jenis yang keempat, yaitu sabar ketika pertama kali dia terkena musibah. Ya, karena itulah hakikat kesabaran. Sebetulnya ini jenis yang ketiga juga, yaitu sabar dalam menghadapi takdir buruk. Musibah kan takdir buruk. Nah, karena tidak semua orang bisa bersabar ketika goncangan yang pertama. Ada jeda, mungkin sehari, 2 hari baru dia bisa bersabar. Padahal Nabi SAW mengatakan, as-sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya hakikat kesabaran itu adalah ketika goncangan yang pertama. Ya, yakni saat pertama kali dia terkena musibah, dia mengucapkan, misalnya bukti kesabarannya, dia mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, atau dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu tanda kesabaran dia dalam menghadapi musibah. Nah, intinya ayat ini, orang-orang yang akan Allah berikan balasan berupa surga bukan hanya sabar dalam satu jenis saja, tapi bima sabaru, dia bersabar pada keempat jenis tersebut. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi takdir buruk ketika terkena musibah, dan juga sabar yang dia lakukan adalah ketika goncangan yang pertama. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, memang hidup ini adalah ujian. Sebagaimana kita sudah sebutkan di awal surah Al-Insan, ya,
Allah menciptakan kita untuk diuji, maka harus bersabar dalam menghadapi segala bentuk ujian. Nah, ini intinya. Kita berusaha untuk bersabar dalam menghadapi segala bentuk ujian agar kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Bima sabaru jannatan wa harira. Kemudian nikmat yang lain yang akan didapatkan oleh penghuni surga adalah ketika mereka masuk ke dalam surga itu dengan menggunakan pakaian, dan pakaian yang sangat indah, bahannya pun terbuat dari sutra yang tentu tidak sama dengan sutra yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, bagi laki-laki orang yang beriman, sutra saat ini diharamkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang mengenakan kain sutra di dunia, ya dari kalangan laki-laki, maka dia tidak akan lagi memakainya di akhirat. Nah, ini di dunia, ya, laki-laki yang mengenakan sutra diharamkan, dilarang. Tetapi nanti di surga justru itulah yang akan menjadi pakaian mereka. Nah, itu makna harira. Kemudian ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi ahlul jannah. Muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira. Di dalam surga mereka duduk bertelakan di atas dipan-dipan. La yarawna fiha, mereka tidak melihat padanya syamsan, matahari. Artinya mereka tidak merasakan di dalam surga itu rasa panas, kepanasan, gerah, sumuk, disebabkan sinar matahari. Wala zamharira, dan tidak pula mereka merasakan rasa dingin yang menyengat. Nah, itulah kondisi mereka ahli surga di akhirat, dalam kondisi penuh kenikmatan dan terus berada dalam kenikmatan. Muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik. Al-ittika itu bersandar, ya, bersandar gini, ya, atau begini, ya. Alal araik, al araik, ya, jadi muttaqiin disebutkan ini kondisi ahlul jannah berada di antara duduk dan berbaring. Ya, tadi seperti yang saya contohkan, ya, di antara duduk dan berbaring, bersandar kalau kita bahasakan. Ya. Di mana bersandarnya? Alal araik. Araik itu jamak dari arikah. Arikah adalah sarir. Sarir, tempat tidur, tapi yang sudah dihias. Ya, kalau tempat tidur biasa sarir, kalau sudah dihias ada kelambunya, ada spraynya, ada bantalnya, ada gulingnya, ada segala perhiasan terkait dengan apa, tempat tidur. Nah, itu disebut arikah, ya,
sudah dihiasi dengan kelambu, selimut, ya, dan bantal-bantal. Nah, ini kondisi ahlul jannah. Tatkala mereka masuk ke dalam surga, mereka bersandar di atas dipan atau tempat tidur yang sudah dihias sambil santai, nggak ada kesibukan lagi. Ya, kesibukannya hanya menikmati kenikmatan surga. Nah, kondisi santainya mereka di atas dipan atau di atas tempat tidur yang dihias itu bersama para bidadari. Ya, bersama bidadari. Jadi mereka bersandar santai-santai di atas dipan-dipan, di atas kasur tempat tidur yang sudah dihias dengan kelambu, ya, dengan bantal-bantal, itu sambil bercakap-cakap dengan para bidadari. Masya Allah. Ini keadaan di dunia biasanya kalau orang-orang Saudi itu didapati di acara apa weekend, ya, liburan, mereka pergi ke istirahat, ya, tempat santai, ke villa atau apa. Nah, di situ disediakan, ya, untuk santai, ada bantal-bantal untuk mereka bertelakan seperti ini, bersandar seperti ini, sambil ngobrol, sambil menikmati minuman, teh hangat misalnya. Jelas ya? La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Kemudian di ayat ini Allah menyebutkan bahwa di surga itu tidak ada matahari, ya, yang panas menyengat, wala zamharira, dan juga tidak ada rasa dingin yang sangat hingga menusuk sampai ke tulang. Nah, karena memang di hari kiamat nanti matahari dan bulan itu kan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya, sebagai penghinaan bagi para penyembahnya. Kan di dunia ada orang-orang yang menyembah matahari seperti orang-orang Majusi dan yang semisalnya. Ada juga orang-orang yang menyembah bulan. Nah, ternyata apa yang mereka sembah selama di dunia kok ikut masuk juga ke dalam neraka, ya. Capek-capek nyembah di dunia, ternyata sama-sama di neraka. Apalagi matahari, ya, sangat panas, sehingga keberadaan dia di neraka hanya menambah panasnya neraka. Nah, dan juga sebagaimana ayat yang kita sudah bahas di surah Al-Qamar, wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Jadi matahari dan bulan itu akan dikumpulkan di mana? Di neraka. Ya, sehingga di surga tidak ada matahari. Lah terus dari mana penerangannya? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sumber penerangan, pencahayaan itu bukan hanya dari matahari, ya. Nah, buktinya kita sekarang nggak ada matahari aja ada penerangan yang sangat baik, ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah menyebutkan bahwa di surga tidak ada lagi syamsan wala zamharira. Tidak ada kepanasan akibat terik matahari dan juga tidak ada kedinginan yang menusuk tulang. Yang ada hanya rasa sejuk. Ya, yang ada hanya rasa sejuk. Sejuk itu kan cuaca yang sangat menyenangkan. Ya, makanya waktu yang paling enak kita rasakan kapan? Pagi hari. Karena sejuk cuacanya. Dan sore hari, ya, pada asar sampai atau menjelang maghrib, itu cuaca yang sangat menyenangkan, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain di surah Thaha,
Allah berkata kepada Nabi Adam alaihi salam tentang surga, apa yang akan dia rasakan di dalamnya. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra. Sungguh ada jaminan untukmu di surga nanti. Apa? Engkau tidak akan merasakan kelaparan. Alla tajua. Sehingga makan makanan yang ada di surga dengan segala jenisnya itu dimakan bukan karena kelaparan, tapi hanya sekedar untuk bersenang-senang, berlezat-lezat. Wala ta'ra, dan juga kamu tidak akan telanjang padanya. Iya. Tapi kamu akan mengenakan pakaian yang indah. Yang kamu kenakan pakaian itu bukan juga karena cuaca yang dingin sehingga kamu butuh pakaian yang tebal. Ya. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan sungguh di surga engkau tidak akan merasakan haus. Berarti kalau makan bukan karena kelaparan, hanya berlezat-lezat, ya bersenang-senang, minum pun demikian. Beda dengan kita di dunia, minumnya karena seret, karena haus, karena mulut kering. Iya. Adapun di surga mereka minum karena berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan segala jenis macam minuman. Yang nanti akan disebutkan jenis-jenis minuman di ayat setelahnya. Ya. Intinya di ayat ini penghuni surga tidak akan merasakan kepanasan, apalagi kegerahan, ya, apalagi cuaca yang tidak nyaman karena kepanasan, atau tidak juga karena kedinginan. Kan kalau dingin kedinginan juga nggak enak, ya. Yang ada hanya apa? Rasa sejuk, hawa yang sejuk yang menyenangkan. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tazlila. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha, dan naungan, artinya pohon-pohon yang ada di surga itu dekat di atas kepala ahli surga. Wa dhullilat qutufuha tazlila, dan buah-buahannya itu dimudahkan oleh Allah untuk dipetik dengan semudah-mudahnya. Iya. Ini ayat yang ke-14 juga masih berbicara tentang kenikmatan yang ada di surga, sebagai motivasi bagi kita agar kita bisa menjadi hamba al-abrar, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat al-abrar, yang kita sudah sebutkan sifat-sifat al-abrar seperti apa. Jamaah azanillahu iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pohon-pohon yang tinggi di surga, ya, walaupun pohon-pohon di surga itu sangat tinggi, namun mereka memiliki naungan-naungan yang sangat rendah, sehingga membuat penghuni surga merasa nyaman dengannya. Iya. Loh, kan tadi katanya di surga nggak ada panas, nggak ada matahari. Buat apa adanya naungan? Kalau kita kan butuh banyak pohon, pohon rindang, pohon beringin, macam-macam lah pohon-pohon yang naungannya sangat luas. Ya. Di surga memang tidak ada panas, tapi Allah tetap memberikan naungan kepada
para penghuninya. Sama seperti tadi, di surga kan tidak ada kelaparan, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus, tapi Allah tetap menyediakan makanan untuk mereka. Allah sediakan minuman dengan segala jenisnya. Demikian juga dengan naungan. Sekalipun tidak ada panas, ya, tidak ada matahari, ya, Allah tetap memberikan naungan, ya, untuk mereka bernikmat-nikmat dengannya. Gitu ya. Supaya apa? Menambah kenikmatan mereka dan menambah keindahan surga dengan ada naungan-naungan itu. Kemudian pohon-pohon yang ada di surga itu ada buah-buahan. Jadi nggak ada pohon yang sia-sia, nggak seperti di dunia. Ya, ini pohon apa ini? Itu kelihatannya ada buahnya. Jangan, itu nggak bisa dimakan. Kalau kamu makan dari buah itu ya keracunan nanti. Iya, mungkin faedahnya hanya untuk membuat sejuk atau untuk membuat naungan, ya. Adapun di surga ada buah-buahan padanya, dan buah-buahan itu mudah untuk dipetik. Di sini disebut zullilat. Zullilat itu artinya ditundukkan, sehingga kapan saja penghuni surga menginginkannya, maka buah itu yang akan datang mendekat kepadanya. Buah yang akan mendekat kepada ahli surga sehingga mudah untuk dipetik. Gitu. Sebagaimana di ayat yang lain Allah berfirman, qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Artinya kalau kita pengen buah yang ada di surga, nggak usah repot-repot memanjat, ya. Kan ada buah-buahan yang kita ingin memakannya langsung dari pohon, tapi harus naik pohonnya dulu, manjat dulu, dan nggak semua orang bisa manjat pohon, apalagi pohon-pohon tertentu yang di situ butuh keahlian, misalnya pohon kelapa, ya kan, dan yang lainnya. Nah ini nggak perlu capek-capek manjat, ya, untuk mengambil buah yang ada di surga, ya. Semua buah-buahan itulah yang justru akan datang sendiri, ya, sesuai dengan kehendak ahli surga. Nah, sama saja, nggak juga harus berdiri untuk memetiknya. Ya, walaupun tadi digambarkan penghuni surga santai-santai, bertelakan seperti ini, bersandar seperti ini, dia pengen buah, tiba-tiba buah itu yang mendekat. Apapun jenis buahnya, ya. Nah, nggak kayak di dunia, aduh lagi pengen makan duren, tapi bukan musimnya, mau cari di mana? Ya, lagi pengen makan mangga harum manis, tapi wah bukan musimnya, nggak bisa. Ya kan? Itu di dunia. Adapun di surga, buah apapun yang kita inginkan, buah itulah yang Allah perintahkan mendekat kepada ahli surga sehingga mudah dipetik dari pohon. Ya, Masya Allah. Demikianlah keadaan surga dengan segala kenikmatannya, ya. Karena surga itu adalah tempat puncaknya kenikmatan dalam semua hal. Puncak kenikmatan adalah surga. Nggak ada orang yang tidur di surga, ya. Di surga itu nggak ada tidur lagi, ngantuk juga nggak ada, ya. Tidur tidak ada. Mana dalilnya? Kalau kita kan sekarang merasakan tidur itu kenikmatan. Waduh, nikmat banget tidur, ya. Apalagi baru pulang safar, kelelahan, langsung ketemu tempat tidur yang suhunya AC, sejuk, empuk, langsung tidur, bangun terasa nikmat, ya. Tapi di surga malah nggak ada tidur. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada yang bertanya di kalangan sahabat, ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah, wahai Rasulullah, apakah penduduk surga itu tidur?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-naumu akhul maut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur itu saudaranya kematian. Iya kan? Orang yang tidur kan kayak orang mati. Orang lagi tidur kamu ledekin, kamu lewe-lewein, ya kamu kata-katain, diam aja dia. Ya orang kayak orang mati. Nah, tidur itu saudara kematian. Sedangkan penghuni surga nggak mati. Wa ahlul jannah la yanamun, kata Nabi, penduduk surga itu tidak tidur. Nggak tidur. Kita kalau di dunia nggak tidur, wah bahaya untuk kesehatan. Ya. Kenapa penduduk surga tidak tidur? Karena kalau seandainya penduduk surga tidur, berarti dia kalau lagi tidur itu kondisi di mana dia sedang tidak menikmati kenikmatan surga. Penghuni surga enggak boleh berhenti dari kenikmatan. Ya, penghuni surga enggak boleh berhenti dari bernikmat-nikmat dan bersenang-senang. Kondisi dia seluruhnya selalu berada di atas kenikmatan. Jadi kesibukannya ahli surga hanyalah menikmati dengan segala macam kenikmatan yang ada. Nah, kalau dia tidur berarti berhenti dari kenikmatan itu. Iya. Nah, jelas? Makanya ini apa? Keluasan rahmat Allah bahwa penghuni surga itu akan terus merasakan kenikmatan demi kenikmatan tanpa henti. Kalau tidur berarti kenikmatannya berhenti sesaat. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, ini kenikmatan berikutnya. Dan diedarkan kepada mereka bi aniyah, bejana-bejana, min fiddah, dari perak, wa akwab, dan dari gelas-gelas, kanat qawarira, gelas yang bening laksana kaca. Ya, kalau gelas bening juga ada di dunia sekarang ya, tapi ini kan dari kaca. Ya, dari kaca, kalau jatuh pecah. Ini kalau di surga dari perak. Perak itu kan benda yang padat. Nggak ada perak yang bening di dunia. Iya. Nah, ini jamaah azani Allah wa iyyakum, kenikmatan berikutnya bahwa akan diedarkan bagi penghuni surga bejana-bejana yang terbuat dari perak. Bukan hanya dari perak, di ayat yang lain juga disebutkan yang terbuat dari emas. Di surah Az-Zukhruf ayat 71. Yutafu alaihim bisihafin min zahab. Kepada ahli surga, kepada mereka diedarkan sihaf, piring-piring dari emas. Kalau sekarang kita di dunia nggak boleh makan dari sendok, dari piring, dari gelas, dari teko, dari ceret yang terbuat dari emas dan perak, ya, adapun di surga justru itulah alat yang akan kita gunakan. Iya, diedarkan kepada penghuni surga, ya, ada yang dari perak, ada yang dari emas. Ini menunjukkan betapa sempurnanya kenikmatan surga itu. Ya. Kenapa disebutkan emas dan perak? Ya karena di dunia ini yang dijadikan patokan keindahan itu adalah emas dan perak. Ya kan? Itu yang dijadikan patokan keindahan. Makanya dijadikan perhiasan, apakah cincin, kalung, itu emas. Kalau laki-laki perak boleh dijadikan untuk cincin. Itu ya keindahan. Makanya kalau kita melihat sebuah bangunan ingin
mengesankan itu bangunan yang indah dan mewah, nah itu ada ukiran-ukiran emasnya, ada peraknya juga. Ya walaupun bukan perak asli, bukan emas asli, tapi dari sisi warnanya, nuansanya, keemas-emasan begitu. Nah itu menunjukkan patokan keindahan di dunia adalah emas dan perak. Maka di surga pun ada emas, ada perak, tapi tentunya emas dan perak yang ada di surga sangat jauh berbeda dengan emas dan perak yang ada di dunia ini, ya. Nah, makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa fid dunya minal jannah syai'un illa al-asma'. Tidak ada sesuatu perkara yang sama di dunia dan surga, ya, kecuali kesamaan hanya dalam hal nama, ya. Hakikatnya sangat jauh berbeda. Ya, kesamaan hanya dalam hal nama supaya kita paham apa yang dimaksud emas, apa yang dimaksud perak, apa yang dimaksud rumah, apa yang dimaksud buah-buahan. Ada anggur, ada delima, ada pisang. Kita paham. Sama dalam hal nama, tapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Gitu ya. Wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Ya. Ini juga disebutkan ya tentang cangkir-cangkir penghuni surga itu bening laksana kristal, yang kristalnya ini terbuat dari perak. Ya. Ini kan perumpamaan yang Allah berikan di ayat yang sebetulnya di dunia kita tidak pernah jumpai. Mana pernah kita mendapati ya adanya kondisi cangkir-cangkir yang bening laksana kristal, ya, laksana kaca, tapi sebetulnya itu perak. Nggak ada. Ya, kita tidak pernah mendapati ada perak yang kondisinya seperti itu, ya, sampai tembus pandang, saking tipisnya, beningnya, laksana kaca, tapi dia perak, ya. Nah, di surga ada perak yang sampai tembus pandang laksana kaca, laksana kristal. Ya, ini salah satu contoh di ayat Al-Quran ada penamaan perak, tapi hakikat perak di dunia tidak sama dengan yang ada di surga. Ya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Di sini disebutkan qaddaruha taqdira. Jadi di surga itu ada para pelayan atau istilahnya dayang-dayang atau apalah. Pokoknya pelayan-pelayan yang melayani penghuni surga. Ya. Mereka diantara kesibukannya para pelayan ini, para dayang-dayang ini menuangkan air. Ya. Macam-macam minumannya, ada yang khamar, ada yang susu, ada yang macam-macam jenis minuman. Lebih banyak dari apa yang ada di dunia. Nah, para pelayan ini ketika menuangkannya qaddaruha taqdira. Artinya apa? Sesuai dengan kehendak orang yang akan meminumnya. Tahu seberapa kadar yang dibutuhkan. Apakah setengah ataukah sepertiga ataukah penuh? Ya. Itu tahu dayang-dayangnya. Iya. Tiba-tiba mereka tahu. Kalau kita kan kalau nggak disebut setengah aja, wah tiba-tiba diisinya penuh, cukup kan gitu ya. Setengah aja, tapi udah terlanjur mau penuh. Itu di dunia para pelayan yang ada, ya, nggak tahu yang kita inginkan seberapa kadar dari air yang ingin kita minum. Ini kalau kebanyakan nanti rasanya berubah. Misalnya kan ada yang minuman-minuman kopi atau teh, kalau kadar airnya kebanyakan ya nggak enak. Nah, qaddaruha taqdira, ini para pelayan surga tahu
Berapa kadar yang dibutuhkan oleh orang yang akan meminum tersebut? Ya, 1 gelas kah? Setengah gelas kah? Sepertiganya kah? Intinya apa? Tidak lebih dan tidak kurang kadar minumannya itu. Karena kalau lebih, wah kelebihan, ya akan berkurang kelezatannya, dan kalau kurang tentu tidak akan memuaskan mereka. Waduh, kasih minuman enak tapi sedikit kurang ini sebetulnya, kan kurang puas. Iya, Masya Allah. Jadi para pelayan surga tahu kadar berapa banyak yang harus dia tuangkan, sehingga tidak ada minuman yang tersisa, tidak ada minuman yang terbuang, semuanya langsung dihabiskan untuk diminum oleh ahli surga. Ya, nah, sebagaimana kita sudah ketahui sebelumnya bahwa ahli surga minum bukan karena kehausan, tapi sekedar untuk bernikmat-nikmat, bersenang-senang, berlezat-lezat. Wa yasqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga itu mereka diberi minum ka's, segelas minuman. Ka's kita sudah bahas. Ka's itu istilah cangkir yang sudah ada isinya, bukan cangkir kosong, bukan gelas kosong. Ya, tapi gelas yang sudah berisi minuman. Kana mizajuha zanjabila. Ini minuman ada campurannya. Campurannya adalah zanjabil. Kita tahu zanjabil itu jahe. Ya. Jahe. Ini kalau secara bahasa. Tapi sekali lagi, jahenya di surga nggak sama dengan jahe yang ada di dunia. Jahe di dunia macam-macam. Ada istilahnya jahe emprit, ada istilahnya jahe merah, ada istilahnya jahe gajah. Itu kadar yang dihasilkan beda satu dengan lainnya, gitu kan? Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, fataratan yumzaju lahumus syarabu bil kafur wa huwa barid. Terkadang minumannya penghuni surga, ahli surga, itu minumannya dikasih campuran kafur. Kita sudah bahas kafur. Asalnya kafur itu bukan untuk diminum, tapi menunjukkan aroma yang enak dan menambah cita rasa yang menyenangkan. Nah, kalau campurannya kafur, maka airnya akan dingin, iya, sejuk, ya, wa huwa barid. Wa taratan bizanjabil wa huwa har. Dan terkadang air minumnya yang ada di surga itu dicampur, tapi campurannya jahe, dan kita tahu jahe itu hangat, ya, sehingga rasa minuman penghuni surga beraneka ragam, enggak hanya satu rasa. Kalau cuma satu macam rasa bosen, ini lagi, ya, teh lagi, misalnya kopi lagi, ya macam-macam, ya. Nah, hangat bukan panas, bukan berarti karena kondisi penghuni surga butuh hangat karena waktu itu lagi kedinginan, enggak. Intinya gambaran bahwa minuman penghuni surga sangat beragam. Liya'tadilal amr. Nah, jadi supaya rasanya itu beragam. Wa haula yumzaju lahum min hadza taratan wa min hadza tarah. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, ahli surga, itu diberi minuman yang ada kalanya minuman itu dicampur dengan sesuatu yang kafur, itu dingin, dan ada kalanya dicampur dengan jahe sehingga hangat, gitu ya. Intinya Allah memberikan minuman kepada ahli surga dengan minuman yang beraneka ragam, ya. Ada yang campurannya dingin dan ada yang campurannya hangat, ya. Kemudian aina fiha tusamma salsabila. Ini didatangkan dari mata air yang dinamakan salsabil.
Ya, salsabil ini sebetulnya apa sih maknanya salsabil? Banyak penafsirannya. Ya. Nah, tapi ini mata air. Kalau mata air kan kita paham. Cuma salsabil ini nggak diketahui maknanya apa. Ada yang mengatakan oh salsabil itu dari kata salasah, artinya mudah untuk masuk. Kan ada minuman-minuman yang kalau diminum nggak gampang masuk, bikin orang yang minum langsung tersedak. Ya, saking pekatnya misal. Ya, ada minuman yang tersendat-sendat juga ada. Ini enggak, salsabil itu mudah masuknya ke dalam mulut seseorang yang meminumnya. Ya. Ada juga yang mengartikan salsabil itu artinya banyak. Ya. Nah, banyak seperti air hujan mengeluarkan hujan yang sangat deras. Itu disebut apa? Sabalatil amtar. Ya, sabalatis sama amtara. Artinya langit mengeluarkan hujan yang sangat deras. Ya, intinya salsabila itu perpaduan dari kata salasa dan sabala. Ya, artinya air yang mudah diminum dan jumlahnya banyak, enggak khawatir akan kekurangan dan kehabisan. Ya, ini hanya usaha sebagian ulama untuk mengartikan makna salsabila itu apa. Ya, makanya banyak ikhwah ngasih nama anak perempuannya siapa? Salsabila. Pas anaknya udah besar, apa makna salsabila ya? Ya, nggak tahu ya. Pokoknya nama mata air di surga, gitu ya. Intinya, kenapa mata air itu disebut salsabila? Karena kelembutannya, karena kelezatannya dan karena keindahannya. Ya. Satu lagi, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Ahli surga itu dikelilingi oleh wildanun mukhalladun, para pelayan-pelayan yang muda. Jadi wildanun mukhalladun itu artinya anak-anak yang abadi. Apa maksudnya mukhalladun, abadi? Apakah nggak pernah mati? Ya kalau itu sih semua ahli surga juga nggak mati, ya nggak ada. Bukan itu yang dimaksud umurnya abadi, ya karena semua penghuni surga akan abadi, bukan cuma para pelayannya, penghuni surga juga abadi. Nah terus apa yang dimaksud abadi di sini? Maksudnya itu pelayan anak-anak nggak pernah tua, ya muda terus. Seusia itu terus, gitu ya. Nah, kenapa disebut wildan? Wildan itu kan anak-anak. Kenapa pelayannya itu enggak orang dewasa, apalagi orang tua, ya? Kan kalau di dunia banyak pelayan-pelayan itu udah bapak-bapak, udah ibu-ibu, gitu ya. Udah berumur kadang. Di sini disebutkan wildan, penyebutan dikhususkan anak-anak yang akan menjadi pelayan-pelayan surga. Pertama, supaya ahli surga itu ketika menyuruh para pelayan tidak merasa sungkan, ya kan, santai aja. Anak-anak itu lebih mudah untuk disuruh, ya. Kita kan kalau nyuruh anak-anak lebih gampang daripada wah mau nyuruh masa dia yang disuruh, nggak enak lah. Bapak-bapak udah tua dari kita mau kita suruh-suruh, nggak sopan. Kan gitu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena anak-anak itu biasanya lebih lincah, lebih gercep, lebih apa istilahnya giat, ya, dan jumlahnya bertebaran, banyak di sini disebutkan, ya. Ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, banyak, ya. Banyak, jumlahnya banyak. Enggak kayak kalau kita lagi makan di restoran atau kita makan di suatu tempat, pengen tambahan, mana ini pelayannya, sampai harus disediakan bel, ting 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 ting,
baru dia datang, ya. Nah, di surga butuh pelayan, nggak perlu pencet bel, bertebaran banyak, tinggal panggil, ya. Nah, itu penyebutan tentang pelayan surga, ya, berupa anak-anak disebut dengan mutiara yang bertebaran. Tapi kalau bidadari itu Allah sebutkan apa? Ka'amsali lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan, bukan laksana mutiara yang bertebaran. Beda kan? Menunjukkan apa? Bidadari itu memang spesial untuk kamu seorang, ya, spesial untukmu, laksana apa? Mutiara yang tersimpan. Masa bidadari disuruh-suruh? Memang istri di dunia yang kadang disuruh bikin ini, bikin itu, kadang juga disuruh angkat gas. Itu ada tukang gas, coba angkat sana ke dapur. Bidadari masa mau disuruh-suruh gitu, ya? Enggak. Ini bidadari spesial, hanya untuk melayani kamu seorang. Beda dengan wildanun mukhalladun, memang itu pelayan-pelayan yang melayani ahli surga, ya. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura." Ya, kalau kamu melihat para pelayan itu, anak-anak tadi, seperti mutiara yang bertebaran. Kita tahu mutiara itu warnanya apa? Putih, bersih. Itu mutiara. Ya, tidak ada noda sama sekali. Nah, itulah ketampanan para pelayan surga. Kalau pelayannya kondisinya seperti itu, gimana yang dilayani? Gimana bos-bosnya? Ya, tentu sangat jauh lebih tinggi keadaan mereka, ya, jauh lebih putih, jauh lebih indah. Nah, intinya orang yang akan masuk surga itu akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih gagah, lebih tampan bagi laki-laki, dan bagi perempuan lebih cantik, ya. Nah, jadi nggak ada di surga itu wajah-wajah kayak kita sekarang, ya, tampan-tampan, putih-putih, ya. Nah, jadi kalau antum masuk surga ya nggak kayak sekarang ini, ya. Akan diubah bentuknya oleh Allah, fisiknya dimodifikasi, ya, lebih gagah, lebih tampan. Kalau pelayannya aja digambarkan oleh Allah bagaikan mutiara, yang namanya mutiara itu pasti putih, bersih, nggak ada noda padanya, ya, itu pelayannya. Gimana lagi dengan bos yang dilayani oleh mereka, ya. Masya Allah, ini ayat-ayat tentang apa yang akan didapat oleh al-abrar, ya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang akan meraih kenikmatan-kenikmatan ini di surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.